dikompensasi. Iya, iya. Dengan cara melakukan pengurangan 200.000 untuk pembayaran UKT sebagai kompensasi. 200.000 lumayan itu untuk kuliah 2 bulan kira-kira ya, karena rata-rata paket data kita kalau mau beli 100.000 ya itu untuk 1 bulan berarti kalau malam ini saya menyapa para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Tadulako di mana saja berada, karena malam ini saya akan berdiskusi atau membahas tentang bagaimana pembelajaran online yang selama ini berlaku khususnya di masa COVID-19 ini. Bersama saya sudah hadir pembantu Rektor 1 Universitas Tadulako, Bapak Dr. Lukman Najamuddin, M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Dokter? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat walafiat. Sejak COVID dan pembelajaran online diberlakukan, hasil evaluasi sementara dari universitas itu bagaimana, Pak Dokter? Ya, memang sekarang beberapa fakultas itu sedang melakukan survei untuk mengukur tingkat efektivitasnya pembelajaran online. Bahkan LPPMP juga sudah melakukan. Dari survei itu memang kelihatan bahwa pembelajaran model online ini tidak semaksimal seperti pada pembelajaran offline. Tapi karena ini tidak ada pilihan, ini menjadi satu keharusan. Ketika kita tidak melakukan pembelajaran online, maka tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan untuk kelangsungan pembelajaran di kampus. Maka pilihannya adalah online. Sebetulnya pembelajaran online dari sisi regulatif itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ diatur tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu maknanya mahasiswa dan dosen itu tidak bertemu secara offline, tetapi aktivitas mereka itu dijembatani oleh fasilitas teknologi. Nah, itulah yang dikembangkan di universitas terbuka. Jadi sebetulnya sudah lama ya, cuma memang kita tidak mengembangkan itu karena memang tidak diamanahkan secara spesifik melakukan pembelajaran online, full online. Yang kita kembangkan sebetulnya itu adalah blended learning, pembelajaran campuran. Ada satu masa, ada satu waktu tatap muka, dan pada waktu yang lain online. Jadi gabungan antara online dan offline itu sebetulnya yang dikembangkan perguruan tinggi seperti UNTAD ini. Beda dengan UT, memang spesifik melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, karena itu, karena online ini sesuatu yang baru dalam pengertian belum familiar di kalangan dosen dan mahasiswa, sehingga berdampak pada muncul apa yang disebut dengan kekagetan dalam tanda petik ya. Nah, karena kita sudah terbiasa, sudah familiar dengan pembelajaran offline selama ini, tiba-tiba muncul seperti ini, dan itu bukan lagi sebagai satu pilihan, tapi harus kita laksanakan. Dan sebetulnya pembelajaran ini bukan yang baru juga kita laksanakan. Ini sebetulnya menjadi keharusan bagi setiap universitas ya. Ketika terjadi gempa, tsunami pada tahun 2018 itu juga sudah kita kembangkan beberapa pembelajaran menggunakan online, cuma tidak semasif sekarang. Sekarang benar-benar nggak ada pilihan, apalagi waktunya cukup panjang, kita belum tahu sampai kapan. Nah, sekarang masa pemeriksaan hasil ujian mahasiswa, perkuliahan sudah lewat, ujian sudah kita lewati, sekarang diperiksa. Nanti setelah itu kita akan evaluasi seberapa efektif pembelajaran online. Tapi itu tadi, saya percaya bahwa memang online tidak seefektif pembelajaran offline. Iya. Kira-kira apa kendala utama kita sehingga itu bisa menjadi masalah ya, sehingga tidak efektif? Ya, pertama dari sisi jaringan. Tidak semua tempat itu teraksi jaringan. Mahasiswa kemudian mengalami kesulitan untuk terlibat dalam perkuliahan itu, harus mencari tempat-tempat tertentu yang
bisa mengakses pembelajaran online setelah dijadwal oleh dosen, maka mereka harus bergerak ke tempat itu. Kedua, soal paket data, itu juga keluhan mahasiswa. Tapi itu oleh rektor sudah merespon dengan cara melakukan pengurangan UKT bagi mahasiswa yang terdaftar kuliah pada semester ini. Nanti pada semester masuk tahun ajaran 2020-2021, mahasiswa yang terregistrasi pada semester sebelumnya, maka dilakukan pengurangan UKT sebesar 200.000. Itulah bentuk kepedulian Universitas Tadulako terhadap keluhan mahasiswa yang selama ini merasa terbebani terhadap pembiayaan paket data. Paket data ya, ini masalah memang paket data. Apalagi hari ini di tengah pandemi ini uang semakin sulit, Pak, ya. Betul. Oke, ada masalah tapi tetap ada solusi yang dilakukan oleh universitas. Sekarang untuk mengevaluasi itu apa saja yang mau dievaluasi oleh universitas? Ya, kita sekarang lakukan survei. Survei, kita tanya beberapa hal kepada dosen dan mahasiswa. Nanti masukan dari survei itu akan kita olah. Sehingga kalau sekiranya pada semester depan tetap kita laksanakan pembelajaran online, maka sudah ada inovasi, ada kreasi-kreasi baru yang lebih bermanfaat, lebih terasa manfaatnya, tidak terlalu menyusahkan mahasiswa, tapi dampak dari sisi capaian pembelajaran bisa lebih baik dibanding yang sekarang. Karena beberapa fakultas sekarang sudah mulai mendesain bahan ajar online, sehingga adik-adik mahasiswa tidak lagi sekedar seperti beberapa kawan-kawan itu lebih banyak memberikan tugas lewat PA. Nanti kita akan desain, disiapkan bahan ajar sehingga mahasiswa sebelum kuliah dimulai sudah punya pengetahuan awal atau sudah punya materi untuk kemudian didalami, dipelajari saat perkuliahan berlangsung atau setelah perkuliahan. Nah, sekarang memang di beberapa mata kuliah itu tidak banyak tersedia bahan ajar online, sehingga lebih banyak atau lebih cenderung memberi tugas lewat WA misalnya, ini jelaskan dan seterusnya. Itu kan agak sedikit membebani mahasiswa, ini yang dikeluhkan. Nah, karena berarti ada mata kuliah tertentu yang memang cocok untuk online, tapi ada mungkin yang agak sulit kalau misalnya itu dilakukan secara online begitu ya. Iya, terutama mata kuliah misalnya yang praktikumnya, nah, itu memang kesulitan kita, tapi tidak apa-apa. Semua ini kita jalani. Nah, untuk praktikum mahasiswa diberi melakukan aktivitas dengan nanti ada dokumentasi, ada dokumentasi terhadap aktivitas praktikumnya, bisa nanti dia videokan atau apapun namanya, sehingga itu menjadi bahan evaluasi oleh dosen terhadap ketercukupan pemenuhan capaian dari pembelajaran. Nah, dan yang berikutnya saya kira di tengah COVID ini, UNTAD itu menurunkan mahasiswa dalam jumlah yang cukup banyak untuk melaksanakan aktivitas KKN. Dan ini dirasakan banyak sekali manfaatnya. Dan ini KKN yang terbanyak, itu sekitar 3.500 sekian mahasiswa. Di Sulawesi Tengah ya? Bukan hanya Sulawesi Tengah, tersebar di beberapa provinsi, ada di Kalimantan, di beberapa tempat. Jadi mahasiswa yang sudah pulang kampung, sudah terlanjur meninggalkan kota Palu, kita beri kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan KKN. Mereka mendaftar secara online, pembekalannya online, dan mereka buat program kerja selama 1 bulan secara online. Dan program kerja itu semua berkaitan dengan COVID-19. Misalnya membuat video yang edukatif, atau membuat semacam leaflet, hand sanitizer, kemudian melakukan penyemprotan di tempat-tempat tertentu, membagi-bagi masker, sehingga ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terdampak COVID. Iya, berarti memang tantangannya juga semakin besar, tetapi ini juga membutuhkan inovasi sebetulnya dari mahasiswa itu sendiri. Nah, sekarang misalnya untuk mengukur kualitas sumber daya mahasiswa, itu bagaimana kita bisa mengukur SDM dari online ini? Bisa enggak kita melihat itu?
Ya, sebetulnya pembelajaran online ini Putus-putus, justru Pak. mahasiswa lebih cepat adaptif dengan teknologi ini. Mereka lebih cepat dibanding teman-teman dosen yang usianya sudah 60 ke atas ya, yang memang tidak familiar dengan teknologi. Iya. Mahasiswa lebih cepat sebetulnya. Nah, karena itu hanya sedikit kita arahkan mereka untuk terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Kan banyak macam ini ya. Ada yang menggunakan WA, ada menggunakan email, ada menggunakan LMS, ada menggunakan Zoom, dan macam-macam. Jadi banyak media yang digunakan dalam pembelajaran ini. Nah, tidak ada satu aplikasi khusus misalnya yang itu digunakan secara serentak, aplikasinya lebih efektif, lebih efisien, lebih mudah diakses, tidak banyak data yang dia gunakan, tidak ada ya, belum ada diciptakan itu. Jadi aplikasi ini sebetulnya punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi yang memang terdaftar di Kemenristek itu namanya LMS, Learning Management System. Itu terekam aktivitas kita di Kemenristek. Nah, itu sebetulnya relatif murah. Cuma butuh pelatihan kepada teman-teman dosen untuk terlibat dalam pemanfaatan teknologi itu, dan kekurangannya dia tidak bisa langsung berhadapan langsung seperti Zoom. Zoom itu kan seperti yang kita lihat selama ini berhadapan langsung, berinteraksi langsung. Tapi lebih pada penugasan-penugasan. Jadi interaksinya itu lebih bersifat penugasan-penugasan. Jadi apa yang kita tugaskan bisa segera direspon, apa yang kita tanya ke mahasiswa bisa segera kita jawab, temukan jawabannya, dan media itu juga bisa menjadi media untuk diskusi secara interaktif melalui tulisan ya. Dan LMS ini bukan juga hal yang baru, karena di FKIP misalnya dalam program PPG itu sudah dilaksanakan. Nah, makanya pada semester ini kita dorong teman-teman agar lebih banyak memanfaatkan fasilitas LMS. Dengan itu tadi kita bekali mereka, kita perkuat keterampilan untuk bisa memanfaatkan secara baik LMS, sehingga ke depan teman-teman lebih banyak menggunakan LMS karena ini relatif efisien dari sisi biaya, tidak terlalu menyedot pulsa bagi mahasiswa. Dan materi itu kita akan kemas nanti sedemikian rupa, dimasukkan ke sistem itu sehingga mahasiswa bisa membaca, bisa melihat, bisa mempelajari berkali-kali. Iya. Berarti memang sudah ada sistem, tinggal sekarang ini bagaimana mengefektifkan sistem yang ada ini. Betul. Tidak ada upaya misalnya mau menemukan sistem baru atau terobosan baru di bidang teknologi informasi sehingga itu bisa diberlakukan secara efektif untuk mahasiswa. Ya, sementara ini kita fokus pada penguatan teman-teman dosen untuk memanfaatkan fasilitas LMS. Karena itu yang kita pandang selama ini cukup efektif, dan juga itu menjadi bagian dari program Kemenristek, sehingga aktivitas dalam LMS itu terdata di Kemenristek. Iya. Dari segi budgeting, kira-kira sistem online ini dengan offline itu dari sisi budgetingnya, penganggaran itu kecil atau dia lebih besar? Iya, kalau dari sisi anggaran kan memang online kan relatif lebih praktis ya, lebih sederhana. Karena kita tidak banyak memanfaatkan fasilitas di kampus, mereka di rumah masing-masing, sehingga listrik lebih efisien. Kita jarang menggunakan AC karena tidak ada lagi perkuliahan di ruang-ruang kelas. Nah, maka itu tadilah dikompensasi dengan cara melakukan pengurangan 200.000 untuk pembayaran UKT sebagai kompensasi untuk kompensasi beli paket data ya. Nah, itu mahasiswa ini ada kebijakan dari Universitas Tadulako akan diberi kompensasi pemotongan ya. UKT semester depan. Pemotongan UKT jadi 200.000. 200.000 lumayan itu untuk kuliah 2 bulan kira-kira ya. Karena rata-rata paket data kita kalau mau beli 100.000 ya itu untuk 1 bulan, berarti kalau 200.000 untuk 2 bulan, tapi minimal itu sangat membantu ya. Sesi terakhir dari diskusi kita, Pak Dokter, poin apa yang Pak Dokter mau tekankan kepada mahasiswa sehingga betul-betul mahasiswa kita ini bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif dan memanfaatkan teknologi ini secara bijaksana, secara baik, secara terarah, sehingga sumber daya mahasiswa kita betul-betul bisa lebih kuat, lebih baik, dan
ternyata dengan sistem perkuliahan online juga SDM kita bisa lebih handal kira-kira. Ya, saya berharap kepada adik-adik mahasiswa tetap serius dan bersungguh-sungguh mengikuti perkuliahan secara online karena ini satu keharusan, tidak ada pilihan lain kecuali dengan cara ini. Dan saya percaya dengan keseriusan mereka, dengan kemampuan memanfaatkan fasilitas teknologi, kemampuan mereka atau capaian pembelajaran, kalau misalnya semester depan itu masih kita gunakan, saya percaya itu bisa lebih baik. Selain itu, kita akan melakukan upaya-upaya melakukan perbaikan terhadap apa hal-hal yang kurang setelah kita survei nanti, sehingga perkuliahan pada semester depan, tapi mudah-mudahan semester depan ini sudah offline, tidak lagi online. Kita berdoa semoga COVID ini segera berakhir, kita juga bisa beraktivitas sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Perkiraan kira-kira hasil survei itu berapa lama bisa diketahui? Ya, paling tidak Juni sudah kita bisa publish hasil survei kita. Sudah ada hasilnya ya? Iya, baik. Mudah-mudahan tetap berlangsung dengan baik, berlangsung aman, dan mahasiswa juga tetap enjoy dengan metode pembelajaran online ini. Terima kasih banyak Pak Dokter sudah hadir bersama saya di bincang-bincang kita malam ini. Nah, demikian diskusi kita atau dialog kita malam ini. Jika ada komentar silakan tulis di kolom komentar Anda. Jangan lupa juga Anda bagikan sehingga informasi ini bermanfaat untuk mahasiswa yang lain, karena inilah cara kita untuk berbagi di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, saya Adahanan Jumudin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.